Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pencegahan HIV pada populasi kunci. HIV merupakan virus yang dapat menyerang sel darah putih pada manusia, sehingga menyebabkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh pada manusia ini menurun. Seseorang yang terinfeksi HIV pastinya akan muncul berbagai macam gejala. Nah, sekumpulan gejala ini dinamakan dengan AIDS. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, HIV ini sudah menyebar di berbagai negara di dunia. Nah, di Indonesia sendiri dapat dilihat pada diagram di samping saya. Cara penularan dari HIV ini yaitu melalui pertukaran cairan pada tubuh. Cairan pada tubuh ini terdiri dari darah, semen, cairan vagina, dan ASI. Nah, HIV ini sangat berisiko tertular pada populasi kunci. Populasi kunci terdiri dari BPS, LSL, waria, penasun, pelanggan waria, pelanggan BPS. Persebaran dari populasi kunci ini dapat dilihat pada tabel di samping saya, yang sebenarnya sudah sangat banyak. Semakin tahun, persebaran ini akan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan untuk menekan atau mencegah dari persebaran HIV pada populasi kunci. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah disinggung nih terkait populasi kunci, dan ternyata sebagian besar penderita HIV/AIDS berasal dari populasi kunci. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas apa itu populasi kunci dan siapa saja yang termasuk ke dalam populasi kunci tersebut. PONCI atau populasi kunci merupakan kelompok-kelompok yang berisiko terinfeksi HIV. Hal ini dikarenakan mereka memiliki perilaku seksual yang berisiko. Populasi kunci merupakan populasi yang penting dalam pemantauan dinamika penularan HIV, terutama pada kelompok lain. Ada 4 kelompok yang termasuk ke dalam populasi kunci tersebut. Kelompok yang pertama ada WPS. WPS atau wanita pekerja seks adalah seseorang yang menjual jasa seksual untuk mendapatkan imbalan. WPS dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu WPS langsung dan WPS tidak langsung. Kedua kelompok WPS ini sama-sama memiliki risiko dalam penularan HIV/AIDS, terutama pada pembeli jasanya. Kelompok kedua ada LSL atau lelaki seks lelaki atau yang lebih sering kita kenal sebagai gay. Gay merupakan kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. LSL sendiri merupakan kelompok yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang atau berbeda, sehingga tak jarang LSL sendiri memilih untuk menutup diri karena takut pada stigma dan diskriminasi masyarakat. Tanpa kita sadari nih, hal ini menjadi salah satu faktor peningkatan risiko penyebaran HIV. Kelompok yang ketiga ada transgender. Transgender adalah seseorang yang berdasarkan norma dan nilai memiliki identitas dan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki. Kelompok transgender dapat masuk ke dalam kelompok LSL hingga pekerja seks yang memiliki perilaku seksual berisiko. Kelompok keempat ada penasun. Penasun atau pengguna nafsa suntik adalah seseorang yang menggunakan zat psikotropika yang penggunaannya melalui injeksi atau suntikan. Nah, perilaku ini sendiri dapat meningkatkan risiko penularan HIV, terutama pada penggunaan jarum suntik yang secara bergantian. Setelah kita mengetahui siapa saja kelompok atau populasi yang berisiko terhadap penularan atau transmisi HIV/AIDS, selanjutnya tentu kita perlu mengetahui apa saja cara pencegahan yang perlu kita lakukan untuk menghindari penularan atau transmisi HIV itu sendiri. Pada awal video ini disinggung bahwa penularan virus HIV dapat melalui cairan-cairan tubuh seperti cairan vagina, semen atau sperma, kemudian darah, dan yang terakhir adalah ASI atau air susu ibu yang terkontaminasi virus HIV. Yang mana cairan-cairan ini nanti akan tertular melalui beberapa metode. Yang pertama terkait dengan cairan vagina dan sperma dapat menular melalui hubungan seksual. Lantas bagaimanakah sih cara kita untuk mencegah atau mengendalikan
penularan atau transmisi dari virus HIV ini sendiri melalui hubungan seksual. Jadi yang pertama adalah dengan setia atau tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang kedua adalah dengan menghindari perilaku-perilaku seksual yang berisiko atau tidak aman. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku-perilaku seksual yang tidak aman atau berisiko? Jadi perilaku seksual yang tidak aman atau berisiko adalah dengan tidak menggunakan kondom, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah melakukan perilaku seksual melalui anal maupun oral. Mengapa sih kita harus menggunakan kondom? Karena dengan kondom ini dapat membantu kita dan mencegah kita untuk berkontak langsung dengan cairan pasangan kita yang mungkin saja terdiagnosa atau positif dari HIV/AIDS. Kemudian jenis cairan yang kedua adalah darah, yang mana darah ini dapat tertular melalui penggunaan jarum suntik yang sama yang berulang dari satu orang ke orang yang lain, yang tentunya jarum suntik itu sudah terkontaminasi oleh virus HIV/AIDS. Jadi cara pencegahan yang perlu dilakukan adalah dengan tidak berbagi jarum suntik yang sama kepada orang lain untuk menghindari penularan HIV/AIDS sendiri, baik pada stase medis atau penggunaan jarum suntik di kesehatan maupun pengguna jarum suntik untuk menyalurkan narkoba, obat-obatan narkoba. Tapi tentunya ingat ya teman-teman, sebaiknya kita harus menghindari apa itu yang namanya narkoba. Selain dari penggunaan jarum suntik, darah ini tentu juga akan dapat tertular melalui transfusi darah. Namun hal ini jarang terjadi ya teman-teman, karena kenapa? Sebelum kita melakukan transfusi darah, biasanya darah si pendonor ini akan dilakukan cek terlebih dahulu, baik itu dari cek kelayakan, cek kualitas dan lain sebagainya. Cairan yang ketiga adalah ASI atau air susu ibu yang sudah terdiagnosis menderita HIV/AIDS atau bisa kita sebut dengan ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Jadi cara pencegahan yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya ketika ibu hamil atau ibu menyusuinya HIV/AIDS, maka ibu tersebut harus melakukan konsultasi lebih dalam lagi kepada dokter. Kemudian adapun cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi obat antiretroviral yang dapat menghambat perkembangan virus itu sendiri dalam tubuh ibu. Kemudian juga mungkin perlu dilakukan untuk pemberian ASI pengganti sebagai ASI yang dimiliki oleh ibu yang terdiagnosa HIV itu sendiri untuk menghindari transmisi virus HIV/AIDS antara ibu kepada sang bayi. Strategi yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS menurut Permenkes nomor 21 tahun 2013 pasal 5 yaitu yang pertama yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas. Yang keempat, meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. Yang kelima, meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta bermasalah kesehatan. 6. Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS. 7. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS. 8. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS, serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu kesediaan obat dan bahan atau alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna.